Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul protein rekombinan, di mana kelompok kami berjumlah 6 orang, di mana saya sebagai moderator dan teman-teman saya yaitu Jerni Marisatua, Joanna Sitanggang, Grace Oaritonang, Lasria Sinambela, dan Leli Angelita sebagai audiens. Baiklah, kami akan memulai diskusi kami. Pertama yaitu pengertian rekombinan protein. Rekombinan protein adalah suatu bentuk manipulasi dari protein yang dihasilkan dalam berbagai cara untuk menghasilkan sejumlah besar protein, memodifikasi urutan gen, dan memproduksi komersial yang bermanfaat. Protein rekombinan merupakan protein yang diperoleh dari hasil teknologi DNA rekombinan. Melalui teknologi DNA rekombinan dapat dilakukan pemindahan gen pengode atau protein dari suatu organisme ke organisme lain. Selanjutnya yaitu isolasi DNA genom, RNA total, dan poli-ARNA. Isolasi DNA genom total. Suspensi sel yang mengandung DNA diinkubasi dengan deterjen dan atau enzim yang berfungsi untuk melisis sel atau inti. Kemudian mendisosiasi DNA dari protein, misalnya histon, menggunakan enzim yang dapat mendegradasi protein proteinase K. Kemudian protein yang terdegradasi sebagian dihilangkan dari larutan dengan cara ekstraksi fenol atau kloroform, presipitasi dengan garam, atau dengan melewatkan larutan melalui kolom yang akan menahan DNA. Kemudian DNA dipresipitasi dengan etanol. Dengan cara ini biasanya DNA dengan BM tinggi, misalnya DNA genom manusia, akan membentuk tritch atau rantai dan dapat ditarik dari larutan menggunakan batang gelas. Kemudian DNA dikeringkan dan dilarutkan kembali dalam air dengan buffer tertentu dan akan stabil selama beberapa tahun. Selanjutnya yaitu isolasi RNA seluler total. Selama isolasi RNA, sel atau jaringan dihomogenisasikan dalam larutan yang mengandung senyawa yang dapat menghambat kerja RNase, misalnya guanidium isothiocyanat. Kemudian pemisahan RNA dari DNA genom dan RNA dipurifikasi dan dipresipitasi dengan etanol. Yang ketiga yaitu isolasi mRNA. Hampir semua mRNA mengandung adenilat atau polyadenylated atau poly-A-RNA, sehingga sifat ini dapat digunakan untuk menangkap dan mengisolasi mRNA. Total RNA seluler dilewatkan melalui kolom atau resin polideoksitimin atau kolom oligot polit T yang terikat pada fase padat. Kemudian RNA yang tidak terikat akan hilang, tercuci, sedangkan poly-A-RNA dapat dielusi pada tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu analisis DNA dan RNA. Pemisahan DNA dan RNA berdasarkan ukuran dengan elektroforesis ada sistem gel. Berikut ini adalah ekspresi rekombinan protein yang terdiri dari host, vektor, dan TAG. Sistem ekspresi beberapa penggunaan protein rekombinan. Tujuan ekspresi protein rekombinan yang pertama yaitu obat aktif secara biologi dalam jumlah tanpa batas. Contohnya hormon pertumbuhan, insulin, eritropoietin. Yang kedua yaitu sumber enzim murni yang melimpah. Contohnya enzim endonuklease retriksi Taq polimerase. Yang ketiga yaitu studi struktur protein. Contohnya kristalografi, X-ray, dan NMR. Yang keempat yaitu studi struktur fungsi, contohnya transcription faktor dan enzim. Yang kelima yaitu screening obat, contohnya reseptor dan enzim. Yang keenam yaitu membuat antibiotik, contohnya antigen protein. Dan yang ketujuh ada deteksi interaksi protein-protein, contohnya uji 2 hibrid ragi dan screening Farworsten.
Berikut ini adalah instalasi in vitro atau in vitro translation protein rekombinan. Ini merupakan cara yang paling sederhana menggunakan lisat retikulosit. Ekspresi protein rekombinan dalam E. coli. Ini paling baik digunakan untuk ekspresi protein intraseluler yang relatif kecil dan tidak memerlukan modifikasi pasca translasi yang terlalu banyak untuk dapat berfungsi. Menambahkan label atau marka atau tag yang telah dipurifikasi pada protein yang diekspresikan untuk memudahkan protein-protein setelah diekspresikan. Marka yang banyak digunakan adalah glutation transferase atau GST yang dapat diisolasi menggunakan kolom glutation atau marka histidin untuk isolasi. Kerugiannya, ketidakmampuan untuk melakukan processing kompleks seperti glikosilasi, beberapa protein bersifat labil atau toksik pada host phase, protein yang besar biayanya tidak diproduksi atau tidak terlipat atau folding dengan efisien, dan keuntungannya mudah untuk melakukan manipulasi DNA, mirip seperti cloning plasmid dan proses seleksi ekspresi yang cepat. Ekspresi protein rekombinan dengan bantuan bakulovirus, yaitu ekspresi yang dibantu oleh bakulovirus dalam sel serangga adalah salah satu cara lain yang umum digunakan untuk ekspresi protein rekombinasi. Tingkat ekspresi yang tinggi akan memudahkan purifikasi kecuali jika terjadi agregasi, namun untuk melakukan seleksi dan rekombinasi sejumlah besar protein mutan pada sistem ini masih agak sulit. Ekspresi pada galur sel mamalia. Sangat jarang memproduksi protein seefisien E. coli atau bakulovirus. Salah satu kelebihannya adalah mampu memproses polipeptida kompleks menggunakan mesin intraseluler yang sesuai. Processing peptida, folding, atau glikosilasi dapat dilakukan dengan tepat untuk mengekspresikan protein tertentu. Seringkali diperlukan kondisi yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan sel homolog atau jaringan khusus. Ekspresi menggunakan vektor adenovirus. Vektor adenovirus sangat menarik karena telah menginfeksi berbagai macam sel mamalia dan karena genom adenovirus telah dapat diubah, menghasilkan virus yang tidak mampu mereplikasi dan dapat membawa sekuens manusia. Adenovirus telah banyak digunakan untuk mengekspresikan protein rekombinan pada sel dan jaringan yang sulit ditransfer. Penggunaan adenovirus sebagai vektor untuk terapi gen juga menjadikan sistem ini sangat menarik untuk ekspresi gen. Berikut adalah keuntungan DNA rekombinan baik di bidang kesehatan maupun di bidang pertanian. Pada bidang kesehatan, yaitu kanker, mencegah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dengan cara dapat mengaktifkan dan menonaktifkan sel yang berkembang biak. Pada bidang pertanian, dapat meningkatkan efisiensi fotosintesis, sehingga hasil panen dengan mengkonversi tanaman C3 dan C4 oleh rekombinasi genetik. Kerugiannya yaitu di bidang kesehatan, bisa terjadi reaksi alergi. Instruksi gen tertentu seperti gen kacang-kacangan ke dalam tanaman kedelai dapat menimbulkan reaksi alergi yang berpengaruh terhadap ketahanan tubuh. Pada bidang pertanian, transfer gen kepada spesies yang tidak menjadi target, kasus munculnya super weeds yang sangat resisten terhadap herbisida akibat penggunaan rekayasa genetika. Hal ini terjadi karena adanya transfer gen dari tumbuhan ke gulma. Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Konvensional yaitu menggunakan jasad hidup secara utuh. Contoh di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Di modern, telah menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan baik. Berikutnya yaitu produk rekombinan untuk terapi dan vaksin. DNA rekombinan adalah suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau mengkombinasi dua atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama. Terapi gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Contoh produknya yaitu ada penyembuhan penyakit hemofilia dengan memperbaiki kerusakan genetis. Yang kedua, ada pergantian sel tunas yang rusak pada sumsum tulang penderita thalassemia dengan sel tunas dari donor yang sehat.
Yang ketiga ada pengobatan diabetes menggunakan insulin. Produk rekombinan untuk terapi dan vaksin. Vaksin berasal dari bahasa Latin "vacca" yang berarti sapi dan "vaccinia" yang berarti cacar sapi. Jadi vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau luar. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin dapat juga berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurniannya. Contoh vaksin yaitu vaksin hepatitis B, vaksin polio, dan vaksin TBC. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bagi audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya Grace Wartonang ingin bertanya. Jelaskan bagaimana perjalanan isolasi RNA seluler total. Selanjutnya, ada lagi. Saya Jerni Marisa Tualung Gontoruan izin bertanya, apa saja tahapan dari poli RNA yang dapat dielusi? Terima kasih. Selanjutnya. Saya Johannes Tanggang. Saya ingin bertanya, jelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan DNA rekombinan dalam bidang pertanian. Terima kasih. Selanjutnya. Saya Lasria Sinambela izin bertanya, coba jelaskan isolasi DNA genom total. Terima kasih. Selanjutnya. Saya Leli Angelita ingin bertanya, mengapa virus sering dimanfaatkan sebagai vektor dalam terapi gen? Contohnya pada penggunaan vektor adenovirus. Terima kasih. Kalau ada lagi? Saya Grace Wartonang ingin bertanya lagi. Apa perbedaan bioteknologi konvensional dan modern dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ada lagi? Saya Jerni Marisa Tualung bertanya lagi, jelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan DNA kesehatan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari audiens satu persatu. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Grace O. Aritonang. Yang pertanyaannya, jelaskan bagaimana perjalanan isolasi RNA seluler total. Jadi, perjalanan isolasi RNA seluler total, yaitu selama isolasi RNA, sel atau jaringan dihomogenisasikan dalam larutan yang mengandung senyawa yang dapat menghambat kerja RNase. Misalnya, guanidium isotisionat, pemisahan RNA dari DNA genom, RNA dipurifikasi dan dipresipitasi dengan etanol. Bagaimana? Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Jerni. Pertanyaannya, apa saja tahapan dari poli RNA yang dapat dielusi? Jadi pemisahan DNA dan RNA berdasarkan ukuran dengan elektroforesi dan sistem Gel-Southern blot, DNA genom diisolasi dan digesi dengan enzim retriksi. DNA kemudian dirun pada sel agarose dan ditransfer ke membran di mana DNA kemudian diikatkan secara kovalen. DNA selanjutnya dihibridasi menggunakan probe yang dilabel. Interaksi antara DNA dan probe yang dilabel dideteksi dengan cara memanjangkan DNA membran ke film otoradiografi. Bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Joanna Sitanggang. Yang pertanyaannya, jelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan DNA rekombinan dalam bidang pertanian. Jadi kelebihan DNA rekombinan dalam bidang pertanian yaitu
meningkatkan efisiensi fotosintesis sehingga hasil panen dengan mengkonversi tanaman C3 dan C4 oleh rekombinasi genetik. Kekurangannya, transfer gen kepada spesies yang tidak menjadi target, kasus munculnya superweed yang sangat resisten terhadap herbisida akibat penggunaan rekayasa genetika. Hal ini terjadi karena adanya transfer gen dari tumbuhan ke gulma. Bagaimana, Johannes Tanggang? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lastria Sinambela. Yang pertanyaannya, coba jelaskan isolasi DNA genom total. Isolasi DNA genom total, suspensi sel yang mengandung DNA diinkubasi dengan deterjen atau enzim yang berfungsi untuk melisis sel atau inti. DNA kemudian dikeringkan dan dilarutkan kembali dalam air dengan buffer tertentu, tris HCl atau tris eta, dan akan stabil selama beberapa tahun. Mendisosiasi DNA dari protein, misalnya histon, menggunakan enzim yang dapat mendegradasi protein, yaitu proteinase K. DNA dipresipitasi dengan etanol. Dengan cara ini biasanya DNA dengan BM tinggi, misalnya DNA genom manusia, akan membentuk treats atau rantai dan dapat ditarik dari larutan menggunakan batang gelas. Protein yang terdegradasi sebagian dihilangkan dari larutan dengan cara ekstraksi fenol atau kloroform, presipitasi dengan garam, atau dengan melewatkan larutan melalui kolom yang akan menahan DNA. Bagaimana, Lastria? Pendapat diterima? Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Leli. Yang pertanyaannya, mengapa virus sering dimanfaatkan sebagai vektor dalam terapi gen? Contohnya pada penggunaan vektor adenovirus. Baik, ini dikarenakan vektor adenovirus sangat menarik karena telah menginfeksi berbagai macam sel mamalia dan karena genom adenovirus ini telah dapat diubah menghasilkan virus yang tidak mampu mereplikasi dan dapat membawa sekuens manusia. Adenovirus telah banyak digunakan untuk mengekspresikan protein rekombinan pada sel dan jaringan yang sulit ditransfer. Penggunaan adenovirus sebagai vektor untuk terapi gen juga menjadikan sistem ini sangat menarik untuk ekspresi gen. Bagaimana, Leli? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab kembali pertanyaan dari Grace, yaitu apa perbandingan bioteknologi konvensional dan modern, dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perbedaan bioteknologi konvensional dan modern itu, pada bioteknologi konvensional, yang pertama menggunakan jasad hidup secara utuh. Contohnya, di bidang teknologi pangan adalah pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Pada bioteknologi modern telah menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan baik. Contohnya profil DNA, cloning DNA, analisis genom, transgenetis, xenotransplantasi, sel punca, dan rekayasa jaringan. Bayi tabung, antibiotik, dan juga vaksin. Bagaimana, Grace? Baik, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir dari Jerni Marisa, yaitu jelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan DNA rekombinan dalam bidang kesehatan. Kelebihan DNA rekombinan dalam bidang kesehatan yang pertama pada kanker yaitu dapat mencegah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dengan cara dapat mengaktifkan dan menonaktifkan sel yang berkembang biak. Kerugiannya di bidang kesehatan yaitu terjadi alergi induksi gen tertentu seperti gen kacang-kacangan ke dalam tanaman kedelai dapat menimbulkan reaksi alergi yang berpengaruh terhadap ketahanan tubuh. Baiklah, apa ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada, maka sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang.